Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam akan warahmatullahi wabarakatuh. mempresentasikan proyek instalasi sistem gate masuk di TULT dengan face recognition. Kelompok kami beranggotakan Atalah Bintang Akbar, Dava Zain Arya Tama, Muhammad Gibran Putra Rahmadi, Muhammad Nasma Fadila, dan Muhammad Syafiq Fareza. Yang pertama ada latar belakang. Teknologi semakin hari semakin berkembang dan memberikan kemudahan dan keinstanan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Salah satu produk perkembangan teknologi yaitu penggunaan face recognition sebagai sistem identifikasi dan autentikasi seseorang dengan menggunakan fitur wajah yang dimiliki. Face recognition sudah banyak digunakan di berbagai sistem pengidentifikasian data seseorang melalui wajah, seperti pembukaan gadget, aktivitas perbankan, analisis data absensi, dan lainnya. Maka dari itu, face recognition ini dapat dimanfaatkan sebagai sistem untuk pengaksesan lift di gedung TULT. Tujuannya dari pemasangan face recognition di gedung TULT yaitu agar mempermudah individu yang sudah terdaftar untuk mengakses lift pada gedung TULT serta meminimalisir individu atau oknum lain di luar populasi Telkom University untuk mengakses gedung TULT. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke WBS. Pertama-tama yaitu survei lapangan. Di survei lapangan kita akan melakukan menghitung beberapa gate yang akan dipasang face recognition. Lalu yang kedua mengukur lebar gate. Lalu yang ketiga menentukan ruang kendali listrik untuk pemasangan kabel. Lalu kegiatan selanjutnya itu mencari vendor. Di sini dalam mencari vendor terdapat dua kegiatan yaitu mencari alat face recognition dengan kualitasnya yang baik dan melakukan negosiasi harga. Lalu tahap kedua yaitu pembelian. Di sini pertama-tama kita melakukan transaksi pembelian, lalu pengiriman barang dan menerima barang. Selanjutnya yaitu memasang alat face recognition, yaitu memastikan sistem gate tap KTM, lalu melepas kabel-kabel, melepas semua komponen gate tap KTM, memasang alat face recognition, dan memasang kabel untuk face recognition. Ya, lalu selanjutnya yaitu testing. Yang pertama-tama yaitu mengatur sistem algoritma face recognition. Yang kedua, setting semua sistem-sistem di gate masuk. Yang ketiga, melakukan uji coba terhadap kinerja sistem face recognition. Lalu yang terakhir yaitu closure atau penutupan. Ya, proses penyerahan produk. Lanjut. Lalu di sini ada waktu yang diperlukan. Di minggu pertama, kita bisa lihat di tabel yang ada di sebelah kiri. Lalu untuk minggu kedua, ketiga, dan keempat bisa kita lihat tabel di kegiatan yang kanan. Lanjut. Di sini ada berbagai pengeluaran. Eh, bisa dibaca sendiri di sini. Lanjut. Untuk quality, kita mulai dari quality planning. Untuk quality planning yang pertama adalah menggunakan kamera face recognition dengan kualitas tinggi supaya pada saat proses scanning menjadi akurat. Lalu menggunakan layar monitor dengan kualitas layar yang high definition atau HD agar dapat menampilkan hasil tangkapan dari kamera dengan jelas. Terus ada menggunakan kabel yang berkualitas dan kebal seperti kabel STP untuk mentransfer data supaya cepat dan menghindari kemungkinan terjadinya kabel putus. Dan untuk quality planning yang terakhir yaitu tidak terjadi delay di antara pergerakan real time dengan tampilan yang ada di monitor. Lalu yang kedua kita masuk ke quality assurance. Untuk quality assurance yang pertama adalah mengecek apakah kamera face recognition yang dipakai adalah kamera dengan kualitas tinggi dan melihat hasil tangkapannya. Lalu kita coba dan memastikan apakah tampilan layar monitor yang digunakan adalah layar dengan kualitas yang HD
Terus kita memastikan kabel yang digunakan adalah kabel yang berkualitas seperti kabel STP, dan untuk yang terakhir kita memastikan bahwa tidak terjadinya delay di antara pergerakan real time dengan tampilan yang ada di monitor. Lalu kita masuk ke quality control. Untuk quality control yang pertama adalah kita cek sekaligus memastikan apakah kamera dapat mendeteksi wajah dengan baik. Lalu yang terakhir memastikan apakah pintu bisa terbuka setelah proses pengidentifikasian wajah. Next. Terus kita masuk ke manajemen SDM. Untuk manajemen SDM sendiri, di sini ada Abin sebagai project manager, lalu di bawahnya ada Naswan sebagai deputy project manager, lalu di bawahnya ada dari sebelah kiri ada Dava sebagai system engineering, lalu ada Arya sebagai independent test group, terus ada Tama sebagai project technical group, lalu ada Gibran sebagai quality assurance, dan ada Putra sebagai configuration management. Lalu di bawah project technical group itu ada Syafiq sebagai sub project manager 1, lalu ada Fareza sebagai sub project manager 2, terus ada Fadila sebagai sub project manager 3, dan terakhir ada Bintang sebagai sub project manager 4. Next. Ya, masuk ke manajemen komunikasi proyek. Yang pertama ada customer management. Di sini ada name-nya weekly status report, formatnya hard copy, personnya Telkom University di minggu pertama. Terus yang kedua ada customer logistic team, name-nya weekly status report juga, formatnya hard copy, personnya juga Telkom University. Yang ketiga ada customer technical staff, namanya weekly status report, formatnya email, personnya Telkom University. Lalu yang keempat ada internal management, namanya weekly status report, formatnya HardCopy, personnya Dava Jane Aryatama. Yang terakhir ada internal business and technical staff, namanya weekly status report, formatnya soft copy, personnya Atala Bintang Akbar. Lanjut. Masuk ke manajemen risiko proyek. Sini ada jenis risikonya. Yang pertama market risk 1.1, yaitu nilai tukar rupiah dengan mata uang asing menurun. Yang kedua ada financial risk, yaitu biaya asli melebihi RAB. Yang ketiga ada teknologi risk 3.1, terdapat face recognition yang tidak berfungsi dengan benar. 3.2 terdapat monitor yang tidak berfungsi. Yang keempat ada people risk, yang pertama masyarakat terganggu dengan adanya proyek. Yang kedua organisasi masyarakat di sekitar proyek mengganggu untuk mendapat keuntungan. Yang kelima ada quality risk, yaitu durabilitas face recognition jelek. Yang keenam ada communication risk, yaitu miskomunikasi antar semua orang yang terlibat di proyek. Dan yang terakhir disaster risk, kejadian bencana alam, contohnya gempa bumi dan kecelakaan pekerja di lapangan. Ya, lanjut. Itu dokumen proyek. Yang pertama ada pengadaan alat face recognition untuk proyek. Yang kedua membuat dokumen kontrak untuk vendor-vendor potensial. Yang ketiga menghubungi vendor. Yang keempat memilih vendor yang sesuai dengan anggaran. 5 bernegosiasi dengan vendor yang terpilih. Yang terakhir membuat kesepakatan dengan vendor terpilih. Oke, yang selanjutnya adalah bagian stakeholder proyek. Yang pertama ada Reza dengan posisi customer management yang berada di bagian internal. Yang kedua ada Abin dengan posisi customer IT team di bagian internal. Yang ketiga ada Zain dengan posisi customer logistic team di bagian internal. Yang keempat ada Arya dengan posisi internal management di bagian internal juga. Yang kelima ada Bintang di posisi internal business and technical staff di bagian internal. Dan yang terakhir ada Naswan di posisi vendor dengan bagian di eksternal. Next. Oke. Dan ini adalah grafik untuk menunjukkan interest dari posisi-posisi yang tadi telah disebutkan seperti customer management, customer IT team, customer logistic team, internal management, internal business and technical staff, dan juga vendor. Seperti itulah grafiknya. Oke, bisa di next.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.